agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Jangan tidak menerima takdir. Terima dulu nasib buruk itu. Terima dulu, karena di dalam keburukan itu di sisi Allah pasti ada kebaikan yang bisa kita ambil. Terima, baru kemudian dengan halus kita mengungkapkan keinginan kita bahwa. Tapi orang-orang ahli-ahli thariqah itu tidak akan begitu. Dia akan berdoa gini, Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah, engkaulah yang mengabulkan segala hajat. Apa hajatmu? Allahumma ya qadiyal hajat. Gitu. Apa hajatmu? Allahumma ya qadiyal hajat. Itu kan terus dibaca sampai 100 kali itu. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal. Engkaulah yang mengabulkan hajat. Engkaulah ya Allah yang mengabulkan hajat. Apa hajatmu? Allah, engkaulah yang mengabulkan. Oh gitu. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Ya Allah, engkaulah yang menyampaikan cita-cita. Apa cita-citamu? Ya Allah, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Gitu baca sampai 100 kali. Allahumma ya syafi'al amrad. Ya Allah, engkaulah yang menyembuhkan segala penyakit. Apa yang mau disembuhkan? Allahumma ya syafi'al amrad. Gitu. Baca. Nah, kalau kita kan masih awal ya, kita mengatakan ya Allah, Allahumma ya syafi'al amrad. Ya Allah, engkaulah yang menyembuhkan segala penyakit. Apa penyakit yang kau miliki? Penyakit hati dan penyakit dohir dan penyakit batin, penyakit jasad dan penyakit hati, ya Allah. Apa yang utama yang harus engkau sembuhkan? Ya penyakit hati, ya Allah, yang paling harus aku sembuhkan. Nah gitu, gak apa-apa. Tapi ada alasnya dulu, supaya enggak kita seolah-olah tidak memerintah yang maha. Nah, di latifatul nafsi, kemudian latifatul qalbi, di sini, posisi. Di sini disebut dengan wilayah Adam. Apa di sini? Lupa mengingat Allah. Kalbu kita ini hari ini ingat Allah dominan atau lupa? Yang dominan. Yang dominan lupa kita. Hitung aja 24 jam, berapa jam kita ingat Allah. Jangankan dalam posisi ini, dalam sholat aja kita lupa kan gitu kira-kira. Ini ingatan kita ini. Nah ini kalbu ini perlu diperiksa. Suka mencela, masih geremeng, ngomong dalam hati. Kalau wajah sih berseri-seri, seolah-olah nggak terjadi apa-apa, tapi hati masih mencela, suka mencela. Mengikuti hawa nafsu, makar, menipu, membanggakan diri, menggunjing. Kemudian aniaya, berbohong. Kamu bohong, kata kalbu kita. Ya sudahlah, nggak apa-apa, bohong sedikit. Jadi masih bisikan-bisikan yang kurang. Oleh karena itu geser kemana? Ke latifatul ruhi. Di latifatul ruhi ini nafsul mulhimah. Posisi di sini disebut dengan wilayah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh. Kalau di sini Nabi Adam, kalau di sini Nabi Ibrahim dan Nabi. Apa posisi di sini? Dermawan, tidak rakus, lapang dada, taat, tahan terhadap ujian, tahan menderita. Dalam surah As-Sam ayat ke-8 dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Meskipun posisi ruhi, latifatul ruhi ini diilham, mulhamah, nafsu mulhamah, tapi tetap pilihan-pilihannya pada fujuraha wa taqwa. Fujur atau takwa. Tapi sudah lebih mendekat. Nah, lalu kemudian kalau di sini ini disebut dengan latifatus sirri. Disinilah letaknya mutmainnah itu. Penjelasannya ada dalam surah Al-Fajr ayat ke-27. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ya, kalau di sini posisi latifah kita, maka kita akan dipanggil oleh Allah. Baru kemudian masuk ke latifatul kopi dan lalu kemudian latifatul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira itulah gambaran umumnya. Memang ini harus penjelasan tentang ini, kalau panjang lebar ngantuk. Tapi perlu praktek. Sekarang praktek yang paling sederhana kira-kira gini. Apa sih kecintaan kita dalam kehidupan dunia ini, hari ini, dalam hidup dunia ini?
Kalau ditanya cinta itu kalau bahasa Arabnya kan hub. Kalau kita sebutnya hobi ya, hobi. Hobi apa? Hobi Anda apa? Hobi kita, apalagi sekarang nonton bola, iya kan? Piala Dunia, kemudian mancing. Hobi apa lagi? Hobi macam-macam, main badminton, main futsal. Hobi kita macam. Bandingkan dengan hobi-hobi para sahabat di masa lalu. Baginda Nabi ketika bertanya kepada Abu Bakar, "Mada yuhibbuka ya Abu Bakar?" Apa hobimu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Anna uhibbus salasata ya Rasulullah." Saya punya kecintaan 3 perkara ya Rasul. Pertama, anna uhibbu infaqa mali alaik. Aku hobi itu menginfakkan harta yang aku miliki kepada di jalanmu. Hobi yang kedua, julusu baina yadaik. Aku duduk-duduk di majelismu ya Rasulullah. Hobi yang kedua. Hobi yang ketiga, wa nadaru wajhika bistimrori. Memandang wajahmu terus-menerus. Itu hobinya Abu Bakar. Maka Abu Bakar ini terkenal sebagai sahabat yang paling dekat. Disebabkan karena kecintaan beliau. Pada saat perang Tabuk, ketika baginda Nabi mengatakan ini kekurangan banyak untuk perang Tabuk ini, maka Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Dibuktikan cintanya beliau kepada infak itu besar. Semua hartanya beliau. Kemudian Rasulullah tanya, "Loh, untuk keluargamu kamu sisakan?" Gak ada. Semua untuk engkau di jalanmu. Kata Rasulullah, sisihkan untuk keluarga, sisakan. Abu Bakar. Lalu kemudian ditanya Umar, "Wa anta Umar, bagaimana engkau Umar?" Kata Umar, "Ana uhibbul haq." Saya mencintai kebenaran. Wa qaul haq, dan mengatakan kebenaran. Wa nahal munkar, mencegah kemungkaran. Umar. Maka Umar tegas. Dalam urusan-urusan mungkar, Umar tegas. Yang ketiga ditanya, "Wa anta Utsman, bagaimana hobimu Utsman? Kecintaanmu apa Utsman?" Kata Utsman, "Anna uhibbut ta'ami." Aku hobi memberi makan. Wa abtus salam, menebarkan salam. Wassalatu bil laili wan nasu niyam, dan salat malam tatkala manusia tidur. Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan, Quran kita hari ini mushaf Utsman. Disusun oleh Utsman bin Affan. Memang susunan sudah dimulai dari zaman Abu Bakar, Umar, kemudian dicetak oleh zamannya. Kenapa? Utsman itu cinta kepada Quran luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan selesai sholat Isya, Utsman akan melaksanakan ibadah membaca Al-Quran sampai subuh. Bahkan di lain riwayat dikatakan sholatnya Utsman itu membaca Al-Quran sampai khatam. Dari mulai sholat. Maka betul-betul dikatakan hobinya itu sholat bil lail wan nasu niyam, sholat malam tatkala manusia tidur. Yang keempat ditanya, "Wa anta Ali, engkau wahai Ali apa?" "Akramud duyufi." Aku ini hobinya memuliakan tamu. "Wasyamu mutasawwif." Dan puasa di saat musim panas. Wah, kalau kita hindari itu puasa di musim panas itu, kita akan malas itu puasa. Kalau panas, maunya yang adem-adem baru puasa. Tapi Ali kecintaan, syamu mutasawwif, puasa di musim yang panas. Yang ketiga, al-qatlu al-adai bis-sayf, menghadap musuh dengan pedang. Ali. Maka Ali dalam sejarah terkenal. Di setiap peperangan Nabi, kalau ada perang tanding, kalau di masa lalu dua pasukan bertemu itu ada perang tanding, disebut dengan mubarojah. Itu pastilah Ali bin Abi Thalib yang akan tampil.
Dan yang terakhir yang ditanya oleh baginda Nabi itu Abu Dzar. Dalam satu riwayat dikatakan, wa anta Abu Dzar, ana uhibbu syai'an mugharrid.